Oke guys, jadi kita mau nge-review workflow dari simulasi buat metamaterial buat cantilever yang mau kita jadiin topik skripsi. Oke, nah yang pertama dilakukan adalah eh, membuka workbench-nya ANSYS, terus kita bikin baru. Ini maklumin aja ya kalau misalkan dia tuh loadingnya lama karena sambil ngezoom. Jadi berat. Nah, yang pertama adalah eh, kita pilih simulasi yang mau kita lakukan yaitu static structural. Kita drag ke sini. Nah, di sini ada urutan 1, 2, 3, 4 sampai 7. Yang satu ini adalah judulnya atau model analisis yang digunakannya apa. Nah, yang kedua, 3, 4 itu adalah urutan-urutan yang harus kita kerjakan. Di sini kita masukin engineering datanya sesuai dengan material. Di sini ada data-data engineering yang harus kita input. Kita klik 2 kali aja. Nah, di sini by default dia pakai materialnya itu baja struktur. Nah, untuk menggantinya berarti kita menyesuaikan dulu dengan yang ada di paper, yaitu nama materialnya adalah tada PBB bla 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 bla. Oke, ini kita copy aja. Kita copy, kita klik here to add new material and paste. Nah, ini kita delete aja. Dar. Nah, di sini kita kita klik, kita pilih material tersebut. Kemudian di sebelah kiri, di panel sebelah kiri akan banyak properties yang bisa kita tambahkan. Nah, ada 3 minimum requirements. Minimal harus ada 3. 3 ini yang wajib harus ada, yaitu density, kemudian Young's modulus, dan juga Poisson's ratio. Nah, kebetulan ketiganya itu juga yang yang dikasih tahu di papernya. Density, Young's modulus, dan Poisson's ratio. Jadi kita tinggal ambil aja nilai yang ada di paper ini. Nah, cara nambahin propertiesnya itu kita tambahin density, there. Kemudian isotropic elasticity. Nah, ini mungkin bakal ditanyain kenapa pilihnya isotropic ya. Kita anggap aja dia propertinya itu sama apabila diberikan gaya dari sumbu manapun. Tidak seperti komposit. Karena ini polimer, kita anggap aja dia isotropik. Oke? Nah, kita drag juga. Nah, maka di sini ada yang berwarna kuning. Artinya dia required. 3 ini harus kita isi. Yang lainnya ya itu ngikut aja lah. Atau pelengkap aja gitu. Minimum buat nguji struktur, analisis struktur, statis, itu 3 itu. Nah, kita kopas aja dari sini. Density-nya itu 1750, maka kita klik 2 kali, 1750, enter. Nah, terus yang modulusnya di sini 2,9 gigapascal, kita ganti jadi gigapascal, kita tulis jadi 2,9, enter. Kemudian position ratio-nya 0,3. 0,3. Enter. Nah, sampai sini done. Kita ngisi engineering datanya. Udah keisi, otomatis ini bisa kita close. Nah, otomatis di sini udah keisi. Sekarang, yang kedua, kita masukkan geometri dari struktur yang pengen kita simulasikan. Jadi di sini kita klik kanan, kemudian pilih New Space Claim Geometry. Space Claim ini adalah window baru, ibaratnya workspace baru, workspace-nya ANSYS untuk ibaratnya memodifikasi geometri yang udah kita buat, atau kita mau ngerapiin geometri yang udah kita buat, atau bahkan bikin baru gitu. Nah, kita klik aja. Nah, di sini akan tertulis starting space claim gitu. Kalau misalkan ini tanda merah berarti dia sedang bekerja, ada proses yang dikerjakan. Sedangkan kalau hijau ready berarti dia udah siap untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah, ini kita tunggu aja. Kalau misalkan lama, ya maklum aja karena ini sambil ngezoom, RAM-nya jadi kemakan.
Oke, kita udah masuk ke window baru yaitu space claim-nya dari ANSYS. Nah, yang kita lakukan di sini karena di sini gue udah nyiapin geometrinya yang dibuat di Inventor, kemudian diekspor jadi STP. Nah, sekarang kita panggil file STP tersebut yaitu struktur yang pengen kita kerjain. Nah, di sini kita file open. Nah, di sini karena kita format yang kita ekspor dari inventor itu STP, maka kita pilih di sini file type-nya itu STP. Nah, di sini kita pilih hinge cantilever. Ini file yang gue bikin sebelumnya di inventor. Klik open. Ini lagi import. Jeng jeng. Oke, nice. Oke, di sini ada yang harus ada trik untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengerjaan simulasi kita. Nah, karena di sini dia bentuknya itu sebenarnya itu tiga dimensi, tapi kita bisa menganggap dia sebagai shell dengan menyederhanakan thickness-nya. Itu gunanya untuk mempercepat, menyederhanakan proses meshing dan juga proses perhitungan nantinya. Nah, contohnya kayak misalkan kita mau mensimulasikan body beast gitu kan. Nah, body beast itu kan tipis banget kan. Kalau misalkan kita gunakan thickness, dia akan kalau jadiin solid gitu, dia bakalan lama pengerjaannya. Padahal dia ketipisan itu ya bisa dibilang eh, s- apa sangat tidak signifikan dibandingkan dengan keseluruhan bodinya. Nah, untuk mempermudah itu, makanya body beast itu dianggap sebagai shell. Mungkin thickness-nya nanti bisa kita define gitu. Tetap kita gunakan thickness, tapi tidak kita anggap sebagai solid. Nah, di sini juga disarankan mungkin karena thickness-nya itu berbanding dengan panjangnya itu lebih ya rule of thumb-nya itu kalau misalkan panjang terpanjangnya itu lebih dari 20 kali lipat dari thickness-nya itu bisa kita sederhanakan dengan menganggapnya sebagai shell bukan solid. Gimana caranya? Jadi kita pilih permukaannya ini, face-nya kita pilih face. Oke, ada tulisannya di sini yang terpilih itu one face ya di bawah nih one face. Oke, habis itu kita Ctrl C. Setelah Ctrl C, tunggu loading, kita Ctrl V. Nah, akan muncul di sebelah kiri sini, pada sebelah kiri, surface. Yaitu surface yang kita select tadi udah menjadi surface terpisah dari solidnya. Nah, karena kita akan gunakan surface-nya, solid ini kita klik kanan, surface, supaya tidak diperhitungkan selama pengerjaannya. Nah, oke. Terus tadi gua hide ya di sini. Nah, di sini sekarang berarti kita bisa define shell-nya ini ketebalannya berapa. Kita klik surface, kemudian kita pilih klik thickness-nya, kita masukkan sesuai yang ada di paper, yaitu nih ya, 200 mikron, artinya 0,2 milimeter. Ya, tulis 0,2. Oke,
Dan, nah, sebenarnya geometri kita sampai sini berarti udah oke, udah define lah gitu. Udah siap untuk disimulasikan. Nah, untuk mengurangi beban RAM, maka ini bisa kita close. Dia otomatis akan tersinkronasi dengan workbench kita di sini. Makanya di workbench di sini geometrinya udah centang, artinya sudah define gitu. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kita di tahap model. Di sini kita klik kanan aja, kemudian kita klik edit untuk mengatur model yang akan uh, kita simulasikan. Ya, di sini statusnya starting mechanical, jadi kita akan membuka window baru lagi, yaitu untuk simulasi modeling dan juga setuping, kemudian dapetin resultnya. Kita tunggu aja ya. Bang tuh Zoom bang. Hmm, Lu dapet bang. record. Ganggu ya ini orang-orang. Oke, lanjut ya. Kita udah masuk ke Windows simulasinya. Nah, di sini kita akan modeling dan juga setup dari simulasinya. Ya, langsung aja kita berurut di sini apa ya? Ya, pokoknya di sini ada urutan nih. Tujuannya kita bikin centang semuanya. Oke, geometri importnya udah. Terus di sini geometrinya sistem surface. Eh, oke, di sini assignment. Nah, di sini dia kita diminta untuk ini tanda kuning artinya kita harus mengisi sesuatu. Kita harus ngedefine dia. Nah, di sini material apa yang pengen kita assign? Kita klik aja, terus kita pilih di sini yang udah kita masukkan tadi materialnya itu PDF, bla 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 bla. Oke, nah karena sudah terdefine materialnya apa, maka dia udah centang, udah siap. Nah, terus ada geometri-geometri lain yang akan kita masukkan ya. Oh ya, adeo, 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 adeo. Bentar guys, iklan. Oke guys, jadi ini kan dia cantilever ya, cantilever. Nah, karena dia cantilever, maka kita harus membuat di sisi yang satunya itu dia fix, sedangkan sisi yang lainnya itu dia free. Nah, maka kita bisa pilih di sini kita tampak atas, kita pencet sumbu Y aja. Nah, di sini kita klik kanan insert fix support. Nah, di bagian mana yang akan kita buat dia itu menjadi fix support? Yaitu di bagian paling kirinya. Maka di sini kita pilih edge atau sisi tusuk yang paling kirinya. Kita klik. Kemudian untuk memilih banyak sambil pencet kontrol, nah, kita bisa jadi bisa pilih banyak.
Oke, habis itu kita klik apply. Nah, maka kita langsung ada di sini sebelah kirinya fix support yang garisnya warna biru. Oke, oke ya. Terus otomatis sisi yang lainnya tidak ya kita nggak perlu untuk men-setup dia sebagai free karena udah secara otomatis dia akan free. Nah, di sini fix support. Terus apa lagi ya? Oh ya, eh karena di sini kita akan menguji sesuai papernya itu dia menggunakan proof mass, ya, proof mass. Kita anggap proof massnya ini misalkan panjangnya itu adalah 12 mili. Ya, kita anggap dia berada pada eh, ah, seperenamnya mungkin ya. Ya, seperenamnya ya. Berarti dia di sini dua, 2 mili, oke? Jarak dari jarak proof mesh-nya ini luasan itu 2 mili dari ujung cantilevernya. Nah, berarti kita di sini kita pencet geometri, kemudian kita insert distributed mass karena dia proof mass itu bentuknya terdistribusi, bukan terpusat. Oke, kita pilih distributed mass. Nah, sekarang di sini kita set berarti 2 mili itu kalau misalkan jarak dari per satu ininya itu setengah, berarti kita butuh 4 untuk mendapatkan 2 mili. Nah, ini kita pilih modenya itu jadi box select. Kemudian kita drag ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Nah, berarti sampai sini. Oops. Sorry, sorry, sorry. Berarti kita lupa untuk memilih edges, guys. Pilih edges. Nice. Oke. Jadi yang kita select inilah yang akan terkena distributed mesh itu. Oke, sekarang kita klik apply. Oke. Nah, terus kita define juga berapa sih beban yang kita gunakan di sini. Bebannya sesuai dengan yang ada di paper yaitu 0,25 gram. Berarti eh, 2,5 dikali 1E-4. Nggak bisa. 0,005. Nah, oke ya. Oke, berarti di sini distributed mass-nya udah. Wait, oke ya. Oke, nice. Berarti sekarang kita udah ngasih masa, udah setting fix support, terus sampai di sini juga udah fix support lagi ya. Oh iya, ini sebenarnya nggak wajib, tapi gue pengen coba ngelihat distribusi strain atau apa yang terjadinya per longitudinal ini sepanjang ini. Yaitu dengan cara add geometri kalau nggak salah ya. Bukan. Hmm, kan. 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 Kan mana ya? Kan. Hmm, mana sih? Path. Kita nambahin path. Gimana path? Oh, nih. Construction geometry. Kemudian kita pilih insert construction geometry. Kita pilih path. Oke. Nah, path di sini kita define titik awalnya itu ada di sini. Oke, ini kita pilih sebagai titik awal.
Dan titik akhirnya kita pilih di sini. Right. Nah, untuk apa? Nanti kita tuh mau ngelihat gitu. Apa yang terjadi sepanjang ini. Bentar ya. Kita mungkin mau bikin juga lagi. Yang kedua, kita pilih insert path lagi. Di mana ya? Mungkin di sini. Gimana kalau di sini? Oke, kita klik apply. Terus di sini. Kita ingat-ingat ya ini Z-nya itu minus. Oke, kita klik. Yang N-nya itu titik akhirnya di sini. Nah, sekitar di sini. Apply. Oke, oke. Ini pet ada pet satu ada pet dua. Oke, nah udah kita buat sekarang kita mau ngatur meshnya di sini untuk mempermudah mungkin default aja terus statistik. Oke, belum. Oke, nah ah ya udah di sini berarti kita klik kanan di meshnya generate mesh. Harusnya sih cepet ya. Oke, udah. Ini hasil mesh yang kita dapat. Ya, it's okay lah. Tidak perlu detail-detail juga karena kita mau nyoba-nyoba dulu. Jadi kalau mau memperkecil juga nggak apa-apa sih. Oke, kita coba perkecil aja ya. Nggak usah deh. Nah, sekarang udah mesh. Sekarang kita mau masuk ke static strukturnya. Di sini kita mau tambahin tadi gravitasi. Nah, di sini ada standard Earth gravitation, gravity. Nah, di sini kita pilih eh, kita pilih arahnya itu minus y ya, karena y-nya itu ke atas. Ini bukan z, tapi harusnya di y. Berarti kita pilih minus y. Nah, oke, udah. Sekarang kita solusi apa yang mau kita dapetin? Kita bisa klik kanan, insert. eh, Kita mau lihat deformasinya, deformasi total. Oke, ini di seluruh body, di seluruh body.
Nah, selain itu kita juga pengen total deformation, tapi bukan di seluruh di seluruh bodinya, tapi kita mau di path yang udah kita buat, path 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 satu, kemudian kita buat juga berarti yang untuk yang path dua. Oke. Nah, terus selain deformasi kita juga pengen lihat strain-nya. Kita pilih aja equivalent strain. Nah, equivalent strain untuk seluruh body. Kemudian kita tambahin lagi strain untuk eh, strain untuk pad-nya, pad satu dan pad 2. Oke, udah. Gue rasanya cukup. Kita solve. Wow, nice. Oke, udah dicoba tadi. eh Sekarang kita lihat hasilnya. Karena lihat hasilnya kita klik berarti solusi yang kita running tadi. Nah, ini dia. Coba kita mau hilangin garis-garis edges-nya ya, biar nggak mengganggu. Nah, kita no wireframe. Nah, ini bisa banget kita coba tes dari sisi sini. Nah, kurang lebih deformasi yang terjadi itu seperti ini ya. Seperti ini. eh Kalau to scale. Nah, skala aslinya seperti ini ya, guys. Sedangkan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi garis tadi itu yang udah kita buat, path yang terjadi dia seperti ini, guys. Kalau di yang ini kita kita banyakin frame deh. Tidak terlihat ya. Tapi kita bisa lihat sih seperti ini titiknya. Mungkin karena dia nggak continuous mungkin ya, dia jadi tidak tidak berjalan seperti yang total deformation yang kedua. Nah, sekarang kita mau lihat strain yang terjadi. Nah, inilah strain yang terjadi. eh Otomatis pastinya memang regangan yang bagian yang paling teregang itu memang yang paling dekat dengan supportnya, dengan temboknya, dindingnya. Nah, makanya itu yang terjadi. Oke, kalau misalnya kita lihat di pet yang pertama dan yang kedua, ah ini di pet yang pertama ya, seperti ini kejadiannya. Agak unik ya. Oke, 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 oke. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya hasil strain yang terjadi dan juga deformasi yang terjadi. Ini deformasi yang terjadi itu maksimumnya segini, sekian. Kita bisa lihat datanya dari sini. Ini bisa kita olah datanya, misalkan kita kopas di Excel dan sebagainya, untuk mendapatkan data deformasi yang terjadi. Sedangkan kalau mau strain kita pilih ini aja. Di sini juga ada strain yang terjadi ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, ini semuanya tuh pakai ekuivalen ya. Eh, Seperti ini kejadiannya. Kalau misalkan kita mau lihat dia
eh, sepanjang longitudinal ini distribusi strain itu seperti apa. Datanya akan berbeda pada equivalent elastic strain yang kedua. Kemudian kita menggunakan patch di sini, ya kita bisa dapetin strain yang terjadi sepanjang garis dari dinding sampai ke ujung sisi yang free, eh, yang bebas bergerak. Nah, bisa kita dapetin ini datanya di sini ya. Jadi ini bisa kita select all. Nah, ini bisa kita copy untuk pengolahan data. Oke, so far so good ya. eh Mungkin ini perlu ditelaah lagi kenapa dia tidak continuous, sedangkan ini continue. Mungkin nanti kita cari tahu lebih lanjut ya. Nah, sampai di sini sebenarnya udah mantep. Ibaratnya secara statik struktur udah kita uji dan kita udah dapetin datanya. Dengan geometri yang kita masukkan dan juga dengan material yang kita gunakan. Terus dia menggunakan distributed mesh juga. Oke, ini bisa kita close aja. Kita akan kembali ke workbench, di mana simulasi ini bisa dibilang telah komplit, telah selesai karena semuanya udah centang. Nah, sekarang kita mau mencari frekuensi naturalnya, yaitu dengan menggunakan model analisis. Dengan menggunakan hasil dari statik struktur sebelumnya. Jadi kita nggak perlu ngulang-ulang lagi dan udah sinkron antara statik strukturnya dengan analisis modal. Nah, eh ini caranya adalah kita drag, terus kita arahkan ke solution. Nah, apa yang terjadi? Maka dia akan terkoneksi semua. Engineering datanya yang di model analisis kita pakai engineering data dari simulasi statik struktur, begitu juga dengan geometrinya, modelnya dan juga solusinya itu dijadiin referensi untuk menjalankan simulasi model analisis ini. Nah, berarti karena engineering data, geometri dan modelnya itu udah sama mengikuti sebelumnya, kita tinggal klik setupnya aja, kita ubah-ubah setupnya untuk mendapatkan analisis modal. Untuk case, alright. Nah, bisa kita lihat di panel sebelah kiri ini outline-nya. eh kita akan menjalankan analisis model analisis, tapi analisis sebelumnya yang udah kita jalankan yaitu static structural itu juga masuk ke dalam sini. Oke guys, bentar ya. Nah, ini udah kita nggak usah apa-apain. Sekarang kita bisa masuk ke mode analisisnya. Sebenarnya ini nggak perlu diapa-apain juga sih. Ya, udah tinggal solve aja. Oh, udah. Nanti guys.
Oke guys, nice. Di sini kita dapetin hasilnya. Hasil solusi yang kita dapatkan di sini frekuensi naturalnya itu eh nanti kita lihat ya. Frekuensi naturalnya itu kalau mode satu dia 34,457 Hz. Nah, untuk mode 2, mode 3 itu beda-beda lagi. Apakah mode satu 2 3 4 ini untuk melihatnya apa yang frekuensi natural yang terjadi itu apabila terjadi vibrasi yang berbeda-beda orientasinya. Nah, untuk melihatnya kita select semuanya, terus klik kanan create mode shape result. Nah, jadi di sini udah pakai kita akan mensimulasikan apa getaran yang terjadi dengan frekuensi natural yang tadi itu. Oke, di sini kita klik kanan aja, terus evaluate all results. Oke, nah karena ini true scale kita ubah jadi auto scale. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk yang satu itu sebenarnya untuk deformasi yang bentuknya seperti ini. Kita play. Nah, deformasi atau untuk getaran yang arahnya itu seperti ini. Bentuk getaran itu seperti ini. Dia apabila cantilever ini bergetar seperti ini, maka frekuensi naturalnya adalah 34,457 Hz. Nah, namun kalau misalkan kita coba di mode-mode yang lain ya, mode yang kedua. Nah, ini dia beda bentuk getarannya. Nah, seperti ini. Jika ada yang memuntir di ujungnya. Terus kalau yang ketiga itu seperti ini. Terus kalau yang keempat itu seperti ini. Terus kalau yang kelima itu seperti ini. Yang keenam itu seperti ini. Oke, dari ke semua getaran yang terjadi, tentunya yang kita gunakan adalah yang ke satu ya, karena cantilever ini ya sewajarnya bergerak seperti ini gitu ya. Dengan struktur yang kita buat, kita juga pengennya dia seperti ini. Dan frekuensi yang terjadi juga ini papernya. Papernya itu memperkirakan di bawah 30 Hz dan ini 34,457 Hz. Semoga ini sesuai. Nanti kita telah lebih lanjut lagi apa yang bisa mempengaruhi. Apakah ukuran mesh juga bisa mempengaruhi? Nanti kita telah lebih lanjut. Ini menjelaskan workflow-nya aja. Oke, berarti di saat ini di sini kita bisa dapatkan data frekuensi naturalnya, yaitu kita pilih yang memang bentuk getaran yang kita inginkan seperti ini. Maka ini kita dapatkan datanya nih, data frekuensi 34,457 Hz untuk struktur yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, berarti datanya udah kita dapat. eh Actually it's done gitu. Kita udah dapetin frekuensinya. eh Terus udah sih, udah kelar workflow seperti ini. Simpelnya seperti ini. Kayak gini dulu lah. Nanti kita akan perdalami lebih lanjut apa yang bisa kita cari-cari dari simulasi ANSYS ini. Tapi sejauh ini udah selesai sampai sini dulu. Ini bisa kita close dan di sini jangan lupa kita save projectnya. Jadi simulasi ANSYS coba ketiga. Oke, oke guys, begitu aja simulasi workflow dari simulasi yang akan kita lakukan. Mungkin nantinya ke depannya ada coba uji harmonic response, simulasi harmonic response sesuai dengan di papernya. Kalau nggak salah dia eksperimentalnya, karena kita belum eksperimen, kita baru simulasi aja. Di eksperimentalnya itu digunakan
getaran dengan akselerasi percepatan 0,2 G. Nah, mungkin nanti kita bisa uji itu dengan analisisnya itu modenya kita gunakan harmonic response. Oke, ini harmonic response. Nah, bisa kita gunakan nantinya. Karena di sini dia menggunakan eksperimen, kita gunakan simulasi. Mungkin bisa kita bandingkan hasilnya nantinya. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Eh, Semoga kedepannya bisa mempelajari lebih dalam lagi. Eh, Cukup sekian dari gua. Thank you udah nyimak. Dan jangan lupa perdalami terus simulasinya menggunakan ANSYS.